Shalom saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semua? Pastinya saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap luar biasa saat ini untuk menjaga kehidupan masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya semuanya pasti masih bersukacita dan masih tetap diberikan Tuhan kita Yesus, yaitu segala berkat-berkat, segala kemurahan Tuhan untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Baiklah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini adalah di mana minggu, yaitu di tanggal 31 Mei kita merayakan yaitu turunnya Roh Kudus, ya. Turunnya Roh Kudus boleh dikatakan adalah hari pencurahan Roh Kudus. Minggu ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, ya saudaraku, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya bukan untuk berkhotbah, tetapi hanya membagikan renungan untuk kita semua, dan saya juga menyatakan bukan saya seorang pendeta ataupun seorang hamba Tuhan yang mempunyai punyai kelulusan dokter, pendeta muda ataupun segala macam lah untuk menjadi hamba Tuhan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan yang seperti mana yang saudara ketahui, ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang punya talenta luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tetapi saudaraku, ya, untuk memberitakan firman Tuhan itu semuanya tidak mempunyai batas. Siapapun kita, Tuhan maukan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberikan firman Tuhan. Nah, pada saat ini saya sharing firman Tuhan ini sebagaimana yang saya ketahui, ya. Sedikit yang saya ketahui, ya, sedikit saya bagikan buat saudara untuk menjadi renungan kita bersama, ya. Apa menurut pengetahuan saya tentang turunnya Roh Kudus, ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Di sini saya tidak mempunyai banyak topik, tetapi saya juga belajar. Saya belajar membaca, merenungkan, ya, isi firman Tuhan, topik yang kali ini yang saya sampaikan, ya, sehinggalah saya boleh sharing kepada saudara, ya. Jadi kalau kurang ataupun lebihnya yang saya tidak boleh sampaikan atau terlebihnya saya sampaikan sharing ini buat saudara, saya minta maaf. Tetapi kita sama-sama belajar, ya saudara, ya. Kita sama-sama belajar untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, ya. Selama kita hidup, kita harus belajar, kita terus belajar, kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan supaya kita boleh bertumbuh melalui firman Tuhan, saudaraku, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini saya yakin saudara semua, baik yang ada di rumah maupun di tempat bekerja saat ini, kebanyakannya, ya, kalau anak-anak di mana, ya, di Malaysia itu banyak anak-anak kilang, ya, anak-anak kilang bekerja tidak melihat hari. Mereka hanya mengikuti shift mereka, ya. Tidak memandang mereka hari Minggu, hari Senin, hari Selasa dan selanjutnya. Mereka hanya mengikuti shift ketentuan kerja dari kilang. Mungkin saudara saat ini berada di kilang, ya, untuk curi-curi mendengarkan firman Tuhan, ya, itu bagus saudara, ya, bagus, itu sangat-sangat mendukung saudara, ya. Karena dimanapun kita berada, kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa
terus memperbaharui hidup kita, memperbaharui iman kita, memperbaharui rohani kita untuk memajukan diri kita, yaitu melalui firman Tuhan ya saudara ya. Jadi dimanapun Anda saudara saat ini berada, kalau saudara tidak lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu sangat luar biasa ya. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam hati orang, di dalam setiap hati kita, dalam kehidupan kita. Jikalau kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah ya saudara ya, adalah seperti makanan untuk rohani kita, seperti makanan untuk tubuh jasmani kita itu ialah seperti makanan yang 4 sehat 5 sempurna saudara ya, saudara tahu itu ya. Sama halnya juga kalau kita roh kita ini ya tidak dikasih makan dengan firman Tuhan, tentunya akan menjadi kering, tentunya akan menjadi tidak bisa bertumbuh. Jadi dia hanya di situ saja. Jadi kalau kita mau bertumbuh ya di dalam roh, kita harus sering membaca, merenungkan firman Tuhan. Tak kisahlah saudara mau membaca firman Tuhan itu hanya 1 ayat ya, minimal ya 1 ayat. Kalau 1 ayat saudara baca ya dalam 1 hari dan saudara renungkan, saudara benar-benar mengerti, itu akan menjadi sebuah makanan yang lezat buat roh saudara, buat rohani saudara maksud saya ya. Jadi saudara harus mempraktekkannya ya. Jadi harus saudara tidak bosan-bosan. Tuhan mau kita tidak bosan-bosan untuk terus membaca firman Tuhan, supaya roh kita ini semakin dibentuk, semakin diperbaharui oleh firman Tuhan saudara. Oke saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini adalah minggu di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus saudara ya. Jadi saya mau membawa saudara membaca Alkitab saudara, yaitu di Yesaya saudara, Yesaya 63 ayat 11. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, saudara terkasih boleh buka di kitab firman Tuhan di Yesaya 63 ya. Kalau saudara nggak punya Alkitab juga nggak apa-apa. Saudara punya handphone Android, handphone pintar ya, handphone canggih untuk melihat firman Tuhan kita ini ya saudara ya. Jadi saudara baca Yesaya 63 ya, di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-11 saudara sampai ke-14. Beginilah firman Tuhan, kita baca bersama. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama pengembala kambing dombanya, di manakah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi mereka. Ya, sampai ayat 14 saudara ya. Di ayat 13, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Ya, di ayat yang 14 itu Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu yang agung bagimu. Amin untuk firman Tuhan ya.
saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini firman Tuhan ini ya sangat jelas dikatakan sekali ya, di mana judul perikopnya itu di Yesaya 63 itu hukum pembalasan atas Edom. Tetapi kita membacanya dari ayat ke 11 ya saudara, dan di ayat yang ke 11 itu di B-nya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka. Tuhan menaruhkan Roh Kudus di setiap hati kita saudara ya, bukan di hati setiap hamba-hamba Tuhan saja, di setiap hati kita ya, yang mempunyai, siapa saja yang mempunyai hati, Tuhan akan meletakkan Roh Kudus di hati setiap kita. Jadi jika Anda ingin membuka hati untuk Roh Kudus, maka Tuhan akan sedia memberikan Roh Kudus kepada hati saudara. Semua orang mampu memiliki atau bisa mempunyai Roh Kudus di hatinya ya. Jadi Roh Kudus tidak memilih atau tidak memandang ke hati mana dia akan masuk, kemana dia akan bertahta. Tidak, semua saudara, semua, apalagi setiap kita yang rindu ya Roh Kudus hadir di hati kita. Wah, sangat gampang sekali ya Roh Kudus boleh masuk ke dalam hati kita. Tentunya jikalau hati kita ini sudah dibenahi dan sudah dibangun oleh setiap firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang hidup di dalam hati kita, di dalam hidup kita, lebih senang lagi Roh Kudus masuk untuk mendekati setiap hati kita ya saudara ya. Jadi hari ini kita merayakan peringatan akan turunnya Roh Kudus ya saudara ya. Dengan perayaan ini ya, menasihati kita supaya kita memahami lebih mendalam lagi makna Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara dan saya orang percaya bukan? Amin. Ya, saudara dan saya adalah orang yang percaya. Jadi harus kita yakin dan percayai bahwa peranan Roh Kudus saudaraku ya sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Katakan sangat penting ya, sangat penting. Peranan Roh Kudus itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita saudara ya. Jika Roh Tuhan meninggalkan meninggalkan dan tidak bekerja, bahwa peranan Roh Kudus itu tidak sangat berperan di dalam setiap hati kita ya. Jadi intisarinya jika Roh Tuhan meninggalkan dan tidak bekerja atau tidak ada gitu maksudnya ya saudara, tidak bekerja atau tidak ada di dalam setiap hati kita ya, maka kita akan berbuat segala macam tindakan yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini saudara ya, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menegur kita. Jadi Roh Kudus itu penting di dalam hidup kita saudara. Roh Kudus itu sangat penting. Jadi saudara boleh rindukan Roh Kudus, mesti harus ada di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara ya. Jadi jikalau Roh Kudus tidak ada ya di dalam hati kita, maka segala macam tindakan, mungkin tindakan apa saudara? Mungkin kejahatan ya, kejahatan kita boleh lakukan. Ya tadi kalau Roh Kudus tidak ada, mungkin kita tidak berpikir, mungkin kita tidak teragak-agak untuk berbuat jahat kepada orang sekeliling kita, orang sesama kita. Jadi peranan Roh Kudus ini sangat penting saudara ya. Ya salah satunya untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Tapi kadangkala kita sering tidak mengindahkan, tidak menghiraukan ya
teguran. Kadang-kadang saudara mungkin pernah merasakan tanpa saudara sadari ya, seringkali jikalau kita ingin berbuat sesuatu yang tidak kita sebenarnya kita sudah tahu itu apa yang kita perbuat itu, tetapi seringkali di hati kita berkata jangan gitu, jangan lakukan gitu ya. Itulah suara yang berbisik tadi ya. Itu saudara, itu adalah kalau selalunya ya, itu menurut saya itu adalah suara bisikan Roh Kudus. Jadi seringkali kita tidak mengindahkannya, seringkali kita selalu mendengarkan roh-roh yang keluar dari pikiran kita ini ya. Tentunya roh yang selalu kata, alah, lakukan sajalah, ayo buat aja ya gitu kan ya. Itu sebenarnya yang suara yang lebih kuat yang ada di pikiran itu. Kadang-kadang itu tidak sejalan seperti mana suara halus yang ada di dalam hati kecil kita ya. Itu tadi suara Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi seperti di Samuel 16 ayat 14, di situ menceritakan tentang kehidupan Raja Saul ya. Jadi saudara boleh buka dan boleh baca ya. Di Samuel 16. Di Samuel 16 saudara. Coba buka firman Tuhan dulu. Di Samuel saudaraku, di satu Samuelnya 1 Samuel 16, benar, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Sudah dapat saudara? Sudah dapat? Samuel 16 ayatnya yang ke-14 ya. Di sini perikop firman Tuhan yaitu Daud di istana Saul ya. Di ayat yang ke-14 kita baca, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Wah. Raja ya, Raja Saul, Raja Daud. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang ada pada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, jadi saudara boleh baca cerita tentang Daud. Daud, judul perikopnya di 1 Samuel 16 ialah Daud diurapi menjadi raja. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan kehidupan tidak mempunyai arti apa-apa, bahkan menjadi kesusahan dan celaka bagi orang lain. Setiap orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus atau Roh Allah saudara ya, akan bertindak seperti makhluk yang lain. Arti katanya, jika saudara tidak mempunyai Roh Tuhan, maka saudara seperti tidak ubah lain, seperti makhluk lain maksudnya ya. Jadi saudara, Roh Tuhan itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu memang sangat penting ya. Jangan katakan tidak penting, sangat penting saudara ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah Roh Kudus itu? Kalau Roh Kudus itu yang saya boleh pelajari ya, Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu saudara? Firman Tuhan hari ini sangat jelas ya, menerangkan bahwa Roh Kudus adalah diri Allah ya. Ingat saudara ya, Roh Kudus itu adalah diri Allah sendiri yang berwujud di dalam roh yang berada di hati manusia. Maksudnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, dia wujud menjadi roh yang ada di dalam hati setiap manusia saudara ya. Jadi di ayat yang 11 itu yang tertulis di ayat kita yang pertama itu ya, di Yesaya 11 ya.
Nah, jadi saudara, di sini dikatakan jelas sekali Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya, yang wujud di dalam setiap hati manusia, ya. Jadi dia tidak berwujud dan tidak dilihat, ya. Kenapa dia wujud di dalam hati kita? Tentunya kalau di dalam hati kita, manusia tidak bisa melihat, kan? Kita sendiri pun tidak bisa melihat roh Tuhan itu. Jadi roh Tuhan itu tidak bisa kita lihat, sebab dia tidak berwujud. Dia berwujud seperti roh, ya. Seperti angin, kita tidak bisa melihat angin, kan? Jadi atau roh itu boleh katakan seperti kedamaian, ya, bisa kita katakan seperti kedamaian, ya. Seperti membuat roh itu seperti sukacita, ya. Sebenarnya roh itu boleh membuat kita sukacita, ya. Jadi banyak lagu-lagu pujian tentang bertemakan tentang roh, ya. Seperti roh penyembahan itu, saudara ingat, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, ku siap terima anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ya saudara, itu lagu penyembahan kita, rohmu yang hidup, ya. Roh Tuhan itu hidup di setiap hati kita, ya saudara, ya. Jadi lebih tepatnya Roh Kudus itu hidup di setiap hati anak-anak Tuhan yang mau merindukannya, ya. Roh Tuhan itu penuh kedamaian, penuh semangat, membuat kita semangat, membuat kita sukacita, ya. Dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan, ya saudara. Roh Kudus itu memberikan kekuatan loh. Jadi jikalau kita sedang sedih-sedih lah contohnya, ya, tidak bersuka cita, banyak tentang lagu penyembahan seperti yang saya nyanyikan tadi, ya, membuat kita menjadi sukacita, membuat kita lagi semangat, membuat kita merasa tidak takut, ya. Jadi Roh Kudus itu mempunyai peranan yang sangat banyak, saudara, ya. Sangat-sangat banyak peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Dia memberikan kekuatan, ya, kuasa dan kekudusan kepada manusia untuk melakukan kehendak Allah, ya. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan, ya, melalui kekudusannya, ya. Kekudusan roh itu, jadi itu yang akan kekudusan itu yang akan memberikan roh itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam setiap roh jiwa kita ini, saudara. Ya, saudara yang terkasih, ya, kalau Roh Kudus itu adalah diri Allah, saudara, apakah makna dari perayaan turunnya Roh Kudus? Seperti yang Anda, saudara, perlu ketahui, apa makna, ya, apa makna, ya, dari perayaan turunnya Roh Kudus. Bagi saudara, apa makna perayaan Roh Kudus? Atau hanya perayaan yang biasa-biasa, saudara? Apa khususnya, ya, kalau kita yang berada di Malaysia, apalagi secara saya pribadi, ya, kayaknya kalau di tempat ini kita seringkali
melupakan perayaan-perayaan yang terpenting sekali ya, yang ada di dalam rohani, dalam kekristenan. Soalnya contohnya seperti ini, hari ini adalah pencurahan Roh Kudus ya. Kalau di Indonesia itu sangat ketara sekali ya, setiap perayaan-perayaan yang ada itu semuanya sangat ketara, sangat-sangat seperti tidak ada rahasia lah. Kalau di sini saya lihat seperti tidak terbuka ya. Mungkin kita paham, mungkin ini adalah satu negara mungkin berdominasi ya, hanya itu penduduknya memang tidak seperti umum gitu. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan kebanyakan banyak suku, terutamanya kita banyak tinggal di daerah-daerah berdominasi semuanya orang Kristen. Jadi kalau apa-apa tentang hal kegiatan atau hari-hari besar tentang kekristenan itu tentunya sangat langsung gitu, meriah sekali, ibaratnya meriah sekali gitu ya. Tetapi saudara yang terkasih, sekarang kan tidak masalah lagi, sudah ada gadget, sudah ada handphone, ada media sosial yang ada. Di sana kita boleh melihat kabar-kabar yang baru. Oh, ini hari apa, minggu ini minggu apa ya. Kita sudah boleh, walaupun kita lupa, tapi kadang-kadang media sosial itu yang mengingatkan kita untuk kembali tahu bahwa hari ini adalah hari apa yang harus kita rayakan, apa yang harus kita sambut ya. Saudara yang terkasih, balik lagi ke topik yang saya tadi ya. Apakah makna dari perayaan turunnya Roh Kudus? Ya, kalau bagi saudara maknanya itu biasa-biasa aja buat saya, nggak ada makna apa-apa tuh. Nah, jangan saudara ya, jangan katakan seperti itu. Saudara harus bersuka cita ya. Kenapa? Hari pencurahan Roh Kudus itu sangat-sangat berarti buat setiap kita. Seharusnya kita penuh sukacita ya. Sebab apa saudara ya? Bahwa Roh Kudus itu menyatakan bahwa Allah tetap bekerja di dalam dunia. Melalui pencurahan Roh Kudus ini menyatakan Allah itu tetap bekerja di dalam dunia ini ya. Di dalam macam mana dia bekerja saudara? Dia menyertai, menguatkan ya saudara ya, dan menolong setiap orang yang percaya untuk melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah saudara ya. Jadi itulah arti perayaan Roh Kudus. Saudara harus bersukacita untuk itu ya. Sebab apa? Seperti yang saya nyatakan tadi ya, bahwa Allah tetap roh Allah itu tetap bekerja di dalam dunia ini, yaitu menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita semua ya. Itu peranannya saudara yang terkasih ya. Ya, tentunya menguatkan kita semua, menolong orang percaya untuk melakukan kehendak Allah saudara. Dan ada lagi, bukan itu aja ya. Roh Kudus memampukan orang percaya meninggalkan kehidupan daging lama ya, meninggalkan kehidupan, maksudnya meninggalkan kedagingan, yaitu contohnya saudara perbuatan daging ya. Perbuatan daging itu seperti apa saudaraku ya? Kalau menurut saya perbuatan daging itu yaitu seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan juga mabuk, pesta pora. Semua itu ada di Alkitab saudara ya. Firman Tuhan itu semua ada di Alkitab. Jadi itu tadi kenapa Roh Kudus itu harus dinyatakan ya, dia bekerja. Jadi harus kita tinggalkan semua itu. Jika Roh Kudus mau bekerja di dalam
hidup saudara, ataupun Roh Kudus memenuhi hidup saudara, memenuhi hidup saya, kita harus meninggalkan kehidupan lama, saudara ya. Kehidupan lama itu ya yang seperti saya katakan tadi ya, saudara ya, perbuatan daging itu banyak ya, termasuk kita salah contoh ya, yang umum ya, yang pada akhir ini, bahkan setiap hari yang dilakukan orang-orangnya, yaitu handphone yang di depan saudara ini ya. Kadang-kadang itu perbuatan cabul juga itu, saudara. Di dalamnya itu banyak itu perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Jadi kalau kita nggak berhati-hati menggunakan handphone kita ini juga boleh dikatakan berhala buat kita, berhala buat saudara, berhala buat saya. Jadi kalau saudara mempunyai handphone yang canggih, yang bagus ya, yang mantap, Anda pergunakanlah sebaik mungkin ya. Contohnya mungkin Anda pergunakan untuk hal-hal yang baik, melihat informasi-informasi, melihat berita-berita yang baik. Jangan klik yang tidak berguna ya, saudara ya. Jangan klik yang Anda tidak patut lihat. Jangan klik yang tidak patut Anda kerjakan. Kalau Anda menggunakan handphone Anda dengan benar dan betul, itu akan menjadi berkat buat saudara ya. Jadi pergunakan, jangan mau handphone Anda menguasai hidup Anda. Contohnya, karena handphone kadang-kadang kita bisa suka lupa nih tentang baca firman Tuhan. Yang kita baca Facebook, yang kita baca Instagram, yang kita baca WhatsApp ya. Jadi saudara, terlebih dahulu harus utamakan baca dulu firman Tuhan. Walaupun handphone Anda di sana banyak message atau pesanan-pesanan yang perlu dibuka, stop dulu untuk buka. Tekan dulu Alkitab ataupun renungan ya. Baca dulu ayat firman Tuhan, mungkin 1-2 ayat, banyak lagi bagus. Tapi kalau satu Anda baca dengan teliti, Anda simak benar-benar, Anda benar-benar mengerti, itu akan seperti makanan yang lezat buat roh Anda, buat roh saudara ya. Amin saudara. Dan itu tadi ya, jangan jadikan handphone Anda sebagai berhala ya. Jadi mari kita memberikan ya lembaran hidup bagi roh kita ya. Saat ini kita bagi lembaran yang hidup bagi roh kita. Amin. Saudara, memberikan lembaran hidup yang baru bagi kita, bagi roh kita, bagaimana memberikannya. Jadi salah satu yaitu memampukan orang percaya, memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan daging. Tinggalkan kehidupan dagingnya, saudara ya, yang seperti contoh yang saya bagi tadi ya. Tinggalkan yang perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Segala percabulan, pesta pora ya, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, itu tidak yang tidak berkenan itu ditinggalkan, supaya roh Tuhan dengan mudah, dengan senang masuk ke dalam hati kita. Saudara boleh baca nanti di rumah di Galatia, atau sekarang juga nggak apa-apa, di Galatia 5 ayat 19. Galatia 5, saudara buka firman Tuhan sama-sama. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19, saudaraku. Kita sama-sama baca. Oke, sudah ada. Kita baca bersama ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah. Wah, banyak sekali saudara. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, kepada saya juga, kepada kamu ya. Jadi baca di sini, kepada kamu saudara ya. Jadi mana tadi saya sudah kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, tetapi buah roh. Jadi jikalau kita sudah meninggalkan segala firman Tuhan tadi ya, di atas itu di ayat 20, maka tetapi buah roh akan hadir di dalam hidup kita. Kita harus mempunyai buah roh ya, di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh itu saudara baca di bawah, kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Saya yakin di antara kita, mungkin bahkan saya sendiri tidak semua boleh memiliki buah roh ini ya. Anda saudara sudah memiliki buah roh, ke-9 buah roh ini, 9 buah roh, buah-buah roh ya, buah-buah roh ada di dalam hati kita ini. Yang Roh Kudus maksudkan ialah saudara, 9 buah roh ini harus ada, bertahta di dalam hati kita. Bisa enggak kita? Terus terang kalau macam saya kayaknya enggak bisa semua ini saya terapkan ya saudara ya. Tetapi saudara yang saat ini mendengar, ada enggak manusia pun bisa hidup melakukan ke-9 buah roh ini ya. Mungkin 1, 2, 3 is okay lah, kita ada lah itu ya kan. Tetapi Tuhan mau di sini semua 9 buah roh ini harus ada, tertanam. Harus bukan tertanam saja, harus ada, mencerminkan di dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya saudara ya, yaitu saudara dan saya. Jadi itu tadi ya. Jadi memasuki kehidupan baru ya. Kita harus memasuki kehidupan baru, new normal ya. Hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup yang menghasilkan buah-buah roh saudara. Ingat itu ya. Hidup yang menghasilkan buah-buah roh ya. Hidup yang dikehendaki oleh Tuhan saudara, yaitu hidup yang menghasilkan buah-buah roh, yaitu tadi 9 buah roh yang Mami tadi sudah uraikan ya, yaitu kasih dan sebagainya. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada satupun hukum yang menentang hal-hal itu ya saudara ya. Jadi seterusnya untuk menolong kita, Roh Kudus itu untuk menolong kita hidup yang mandiri ya. Jadi kita juga boleh mandiri ya, memiliki kepercayaan diri yang teguh dan lebih berani tampil mau bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Wah, ya seperti yang saya katakan di awal saya tadi memasuki sharing firman, saya bukanlah seorang hamba Tuhan, saya bukanlah seorang pendeta, saya bukan kelulusan teologi ya, saya bukan seorang pastor, tetapi saya mau memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan saudara ya. Jadi saudara juga boleh bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara ya. Banyak ya kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan rasakan, yang Anda rasakan, yang saudara rasakan melalui hidup saudara. Saksikan itu buat saudara-saudara yang ada di sekeliling kita ya. Kita harus berani bersaksi. Kalau kita udah bersaksi kebaikan Tuhan, itu juga salah satu adalah kita udah memberitakan firman Tuhan. Kita sudah memberitakan sebahagian perkataannya Tuhan.
Jadi saudara harus mempunyai keberanian untuk bersaksi, untuk tampil, untuk berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, berani tentang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Jadi saudara jangan takut, jangan katakan ayo gimana ya, aku mau bersaksi, hidupku aja belum benar, hidupku aja kadang-kadang masih suka begini, masih salah, masih seperti ini ya. Manusia saudara nggak ada yang sempurna, tetapi kita belajar untuk menyempurnakan hidup kita. Sebab itu saya kata kita harus belajar setiap hari. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kita nggak bisa belajar dari buku kehidupan yang lain. Kita nggak bisa belajar dari kehidupan novel, bahkan kehidupan cerita-cerita sinetron, cerita-cerita film Korea. Tidak saudara ya. Yang perlu kita pelajari tentang yaitu kita singkapi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita selidiki tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang baru tepat saudara ya. Jadi kalau saudara tidak membaca firman Tuhan ini, bagaimana saudara boleh hidup bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana saudara boleh semakin diperbaharui di dalam kehidup firman Tuhan di dalam hidup saudara? Saudara harus banyak membaca firman Tuhan ini ya. Mungkin tidak bisa setiap hari kita baca 5 ayat atau 10 ayat. 1 ayat saja kita mengerti, itu sudah seperti makanan yang sangat-sangat lezat buat roh saudara. Jadi mari ya saudara, mulai hari ini saudara jangan malas-malas lagi baca firman Tuhan. Amin. Baca setiap hari 1, seperti kita makan vitamin ya. Kalau vitamin kita makan 1, mungkin tengok dosisnya ya. Mungkin kalau untuk anak-anak 1 tablet. Kalau orang dewasa mungkin mau 2 tablet. Tengok saudara, kita makan vitamin aja kita mau makan 2 tablet. Kadang-kadang ada 4 tablet, bahkan lebih. Apalagi firman Tuhan. Kita harus makan firman Tuhan ini setiap hari minimal satu ayat. Itu pun sudah sudah membangun hidup kita loh. Jadi saudara harus ingat, firman Tuhan itu seperti vitamin, pakai tablet juga. 1 hari mesti makan firman Tuhan itu minimal 1 tablet. Kalau kamu nggak makan firman Tuhan 1 hari 1 tablet, kamu tidak akan menjadi roh kamu tidak akan menjadi sehat. Hidup kamu tidak akan menjadi berubah. Hanya firman Tuhan yang boleh merubahkan hidup kita. Tidak bisa orang lain merubahkan hidup kita. Gak bisa si Jokowi merubah hidup kita. Gak bisa si pacar kamu merubah hidup kita. Gak bisa suami saya merubah hidup saya. Gak bisa istri kamu merubah hidup kamu. Gak bisa saudara, siapapun gak bisa ya. Yang bisa firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan ini ya. Gak pakai bayaran, gratis saudara. Firman Tuhan ini gratis buat kita ya. Seperti nyawa Tuhan gratis buat kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk setiap kita ya. Dia tebus kita dengan nyawanya di kayu salib ya. Gratis saudara. Jadi jangan sia-siakan gratis ini ya. Jangan hanya ke supermarket, ke mall ya. Jangankan yang gratis, lihat yang gratis. Mungkin kalau ada up 70% atau up 50%. Wow, semua orang sudah berlumba-lumba ke sana. Semua orang sudah pada berbondong-bondong lihat sales. Ini firman Tuhan ini gratis saudara. Boleh membuat Anda semuanya, boleh membuat kita kaya, boleh membuat kita sukacita, boleh membuat kita semua ada Tuhan di firman Tuhan ini ya. Jadi saudara harus setiap hari makan firman Tuhan ini 1 tablet. 1 tablet cukup saudara ya. 1 tablet cukup ya. Oke. Jadi dia juga menolong kita untuk hidup mandiri
Yaitu mandiri artinya memiliki kepercayaan diri yang tangguh, saudara, dan lebih berani tampil mau bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Apakah dampak dari hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Jadi jika saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, apa dampaknya? Apa dampaknya bagi hidup saudara? Ya, satu, apakah dampak dari hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Semakin nyata kesetiaannya kepada Tuhan. Itu satu. Kalau Anda dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, dipenuhi Roh Allah, itu semakin nyata kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan, ya, nyata, saudara. Itu tadi yang nomor satu. Kedua, semakin ditunjukkannya dalam tindakannya menjadi kawan sekerja Allah melalui buah-buah roh yang dilakukan, ya. Semakin ditunjukkan, Roh Tuhan itu akan menunjukkan atau menjadi kawan setia Anda di dalam rakan sekerja Allah. Roh Tuhan itu adalah Roh Allah, ya, saudara, ya. Jadi melalui Roh Tuhan itu akan membuahkan buah-buah roh di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara rindukan itu, ya. Rindukan buah Roh Kudus turun atas hidup saudara. Rindukan setiap hari boleh bersekutu bersama Tuhan Yesus, bersama firman Tuhan. Jadi datang dan rindukan. Saudara rindu untuk mendapatkan Roh Allah yang lebih, ya. Kadang-kadang kalau di gereja begini, kalau kita ada ibadah, ya, kita boleh adakan doa itu seperti merindukan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh, ya. Kalau kita pencurahan Roh Kudus, kamu merindukan bahasa roh, kamu ingin, ya, pasti kamu boleh dapat. Bahasa roh itu tidak bisa kita hafal, tidak bisa kita buat-buat. Itu natural, itu datangnya semula jadi. Jadi kalau Anda rindukan berbahasa roh, itu Anda boleh datang, atau nggak usah di gereja pun bisa. Saudara di rumah menyembah, memuji Tuhan, ya, berdiam diri di rumah, ya. Pasti Anda kalau memang rindukan, pasti Anda akan dapat bahasa roh itu. Bahasa roh itu ialah bahasa lidah, ya. Nah, bahasa lidah berbahasa dengan bahasa-bahasa baru, di mana bahasa roh itu ialah sesuatu bahasa yang kita tidak mengerti, manusia tidak mengerti. Hanya Roh Allah aja yang mengerti, hanya Roh Kudus yang bisa mengerti. Jadi kita mungkin berbahasa aneh, ya. Seringkali saudara lihat, ya, di altar call di gereja, kalau ada altar call, hamba Tuhan berbahasa roh, bahasanya aneh gitu. Itu bahasa roh, saudara. Itu bahasa lidah. Jadi saudara nggak bisa memahami, saudara nggak bisa mengerti. Yang mengerti itu ialah Roh Kudus. Jadi kita hanya boleh berbahasa, tapi kita nggak mengerti. Tetapi Roh Kudus itu mengerti. Jadi kita hanya berbahasa seperti orang lihat kita seperti orang gila, saudara. Tetapi saudara, itu kita bukan gila, tetapi kita memang gila di dalam manifestasi. Kita gila di dalam saat itu seperti nampak orang gila, karena kita manifestasi karena kita dimasuki Roh Tuhan, bukan roh halus, saudara. Enggak roh halus, enggak ada roh halus. Ada juga kadang-kadang orang dimasuki oleh roh halus, itu enggak sama. Itu roh halus itu kalau udah manusia dimasuki roh halus, itu harus dipulihkan, itu harus ditengking. Itu roh halus yang ada di dalamnya, itu harus kita berdoa untuk dia. Tapi kalau Roh Kudus ini
orang nggak usah berdoa untuk kita untuk berikan roh itu, tapi kita sendiri yang merindukannya, ya. Kita yang merindukannya. Kita mau ingin berbahasa bahasa-bahasa baru, kita harus merindukannya, ya. Saudara kalau rindu berbahasa-bahasa bahasa roh yang baru, seperti hamba-hamba Tuhan yang sering berdoa itu loh, harus saudara rindukan, ya. Itu nggak bisa dihafal, nggak bisa dicontoh, nggak bisa diikuti, nggak bisa. Sampai kapanpun saudara kalau mau ikuti nggak bisa. Itu bukan bahasa yang biasa, ya saudara. Itu bahasanya hanya kita bisa yang boleh menggali. Kita hanya bisa merindukannya melalui kerinduan hati saudara lah. Jadi saudara yang terkasih, itu dulu sharing saya pada hari ini, ya. Saudara yang terkasih, itu dulu sharing saya pada hari ini. Saya percaya saudara yang terkasih di rumah sedikit banyaknya sudah diberkati dengan sharing saya ini, dan tentunya mari kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Jangan lupa, ya saudara yang terkasih, hari ini inti sarinya, poinnya, ya, kalau saudara merindukan roh Kudus, roh Tuhan atau roh Allah hadir di dalam hati dan hidup saudara, saudara harus hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Salah satunya saudara harus makan vitamin firman Tuhan 1 hari 1 tablet, ya. Kalau lebih lagi puji Tuhan, bagus. Kalau saudara boleh lebih baca firman Tuhan lebih daripada 1 tablet, ya, boleh komen di bawah dan saya boleh baca dan saya akan bagi Anda jempol, ya. Puji Tuhan. Jadi kalau itulah yang terutama, ya. Jadi jikalau itu sudah kita lakukan, percaya, ya, bukan percaya kepada saya, percaya kepada Tuhan, ya. Buah-buah roh itu akan hadir di dalam hidup saudara. Buah-buah roh itu akan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih, buka dirimu supaya dipenuhi Roh Kudus, supaya setiap saudara dituntun melakukan atau memiliki hidup yang baru, ya, memiliki yang baru, new normal dalam Tuhan, ya. Jadi buka hati saudara, ya. Baiklah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastinya saudara hari ini saya yakin sudah diberkati firman Tuhan. Mungkin tidak semua, tetapi saya percaya mungkin 40% lah, 50% mungkin Anda sudah diberkati. Puji Tuhan. Dan saya merasakan sukacita. Saya merasa saudara saat ini sudah belajar bahwa kita sudah mengetahui sesuatu yang baru, bagaimana kita menjadi lebih lagi untuk lebih lagi menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini saya mau berdoa untuk penghabisan sharing firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu Bapa, minggu ini adalah minggu di mana Tuhan mencurahkan roh Tuhan di setiap umat-umat Tuhan. Bapa, bagi kami yang rindu saat ini, siapapun kami, Tuhan, mari curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jikalau mereka rindu mendapatkan sesuatu yang baru melalui Roh-Mu Tuhan, mari Bapa Engkau nyatakan di dalam hati dan hidup mereka saat ini. Terima kasih Bapa, dimanapun setiap anak-anak-Mu saat ini berada, Bapa Engkau menyertai setiap mereka Bapa. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka rindukan Tuhan, pergumulan apapun Tuhan itu yang mereka saat ini miliki Tuhan, mari Bapa Engkau yang mengetahuinya Tuhan,
Mari Tuhan Yesus selesaikan buat setiap mereka. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Karena di minggu ini Bapa, kami boleh merasakan kuasa Roh-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa setiap hidup kami, setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk di hari-hari yang berikutnya Bapa, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tetap Tuhan tuntun kehidupan kami. Tuhan bawa kami untuk lebih lagi mengenal pribadi kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mencintai firman-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk menyukai firman-Mu Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Berkati Bapa firman-Mu sebentar tadi yang hamba-Mu berikan Bapa. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh di setiap hati yang mendengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi firman seperti vitamin yang manjur, yang mantap di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini mendengar Bapa. Bapa yang baik, berkati firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya, baiklah, sampai jumpa lagi saudara yang terkasih di minggu depan. Ya, saya percaya semua saudara semua dalam keadaan sehat, tetap sukacita, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.